Nah, secara umum usaha koperasi itu atau sektor usaha koperasi itu bisa dikelompokkan menjadi dua ya. Pertama adalah sektor keuangan. Yang kedua adalah sektor non keuangan. Nah, untuk sektor keuangan, koperasi syariah itu bidang usahanya, wilayah usahanya bisa dikelompokkan lagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada disebut dengan unit Baitul Mal. Yang kedua ada disebut dengan unit Baitul Tamwil. Unit Mal, unit Tamwil. Itu yang sifatnya sektor keuangan. Untuk unit Mal, usaha koperasi dapat mengelola apa yang disebut dengan zakat, infak, sodako, wakaf. Bahkan ada lagi satu lagi namanya DSKL, dana sosial keagamaan lainnya. Nah, ini sebagaimana dibunyikan dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11 2018 bahwa yang dimaksud dengan koperasi syariah, koperasi simpan pinjam dan biaya syariah itu adalah koperasi yang diantara kegiatannya itu adalah mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya, itu disebutkan di situ. Itu bagian dari unit malnya. Yang kedua ada yang disebut dengan unit tamwilnya. Nah, untuk unit tamwilnya ini, koperasi syariah usahanya dapat mengelola satu simpanan, yang kedua pinjaman, yang ketiga adalah pembiayaan. Ya, saya ulangi, satu simpanan, dua pinjaman, yang ketiga adalah pembiayaan. Tiga hal itu bisa dikelola oleh unit tamwil yang ada di koperasi syariah, bagian dari sektor keuangan yang dikelola oleh koperasi syariah. Nah, itu satu ya, sektor keuangan. Yang kedua ada disebut dengan sektor non keuangan atau kita sebut dengan sektor real. Nah, inilah yang bedakan antara koperasi syariah dengan koperasi yang lainnya. Kenapa? Karena akad-akad dalam pembiayaan khususnya ya itu tidak mendikotomikan antara sektor keuangan dengan sektor real. Contoh misalkan ada akad pembiayaan murabahah. Dia itu based on sektor real, barang. Jadi objek transaksinya bukan uang tapi barang yang ada di sektor real. Ada lagi akad al-ba'i as-salam, sama juga itu ya. Ada lagi akad al-ba'i al-istisna, sama juga itu sektor real. Jadi mengkoneksikan antara sektor real dengan sektor keuangan. Tidak ada dikotomi antara sektor keuangan dengan sektor real di koperasi syariah, sehingga koperasi syariah bisa masuk tuh mengelola sektor real ya. Bisa banyak hal bidang yang bisa digarap di sektor real ini. Nah, berdasarkan pengelompokan sektor usaha itu, untuk yang memberikan benefit langsung berupa SHU kepada anggota adalah dari pembiayaan dan dari sektor real itu ya. Kalau dari pinjaman dan dari baitul malnya tentu tidak ada SHU bagi anggota, tapi berupa benefit manfaat tidak langsung non materi kepada anggota. Nah, khusus untuk yang baitul mal, nah itu tentu usaha koperasinya harus dikoneksikan, harus berkolaborasi dengan pihak lain ya, karena ada perundang-undang lain yang mengatur masalah baitul mal ini. Contohnya adalah zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu ada Undang-Undang Nomor 21 2011 yang pengelolaannya itu dikoordinir oleh Bajnas. Di situ ada Bajnas, di bawah Bajnas ada UPJ, atau di situ juga ada yang disebut dengan Lajnas. Nah, dalam hal mengelola zakat, infak, sedekah. Adapun wakaf, di situ ada BWI, Badan Wakaf Indonesia, yang undang-undangnya nomor 41 2004. Nah, itulah sektor usaha koperasi syariah. Jadi ada dua secara umum, yaitu sektor keuangan dan sektor non keuangan.